Jawa itu dari keluarga yatim, kurang mampu, saudara banyak ada 6, yang kerja 1, mak saya sekolah sambil kerja. Saya pagi dapat ijazah, udah saya bismillah nekat. Ya harus nekat karena di kampung susah, pokoknya saya harus merantau. Nekat ke Jakarta, diterimalah jadi kuli bangunan. Ini ada lowongan kerjaan jadi survei pekerjaan tanah. Nah, bismillah saya nekat, saya dites, alhamdulillah dinyatakan lulus. Dikasih pesangon dia, gaji terakhir saya nggak dikasih, kalau jalan baru dibayar sih gaji saya. Ya saya nekat, udahlah saya mau cari kerjaan di Cikampek aja karena saya udah punya keluarga. Saya baru mikir, pengen punya lembaga yang untuk memfasilitasi anak-anak yang nggak kuat pesantren istilahnya. Kita lah rintis lah itu, rintis pelan-pelan. Memang dari awalnya itu saya niatnya kalau saya punya lembaga pendidikan saya akan kasih kuota yatim gitu. Kita udah wakafkan gitu. Kita yang beli ini udah langsung wakaf. Kalau yang ada ini saya proses wakaf supaya nanti istilahnya generasi selanjutnya itu hanya punya hak kelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suntono, lahir di Pati, Jawa Tengah. Sekarang saya sebagai Ketua Yayasan Amanah Al-Kausar, yang populernya brandnya itu nama Amsar, singkatan dari Amanah Al-Kausar di Cikampek. Di Cikampek, di tepatnya di Desa Jomin Barat, Cikampek, Kerawang. Dan dengan berdiri lembaga ini kami mengawalinya karena berpikir kami ini awalnya di Jawa itu dari keluarga yatim, kurang mampu, saudara banyak ada 6, yang kerja 1, mak saya, istilahnya mak saya. Jadi saya sekolah juga sampai STM juga yang menyekolahkan kakak, karena orang tua nggak mampu. Jadi saya harus berpikir keras. Saya sekolah sambil kerja, pagi sekolah, siang kerja di industri rumahan. Kalau di daerah Juwana itu, di Juwana Pati itu banyak industri rumahan yang bikin handle pintu, bikin grendel itu, karena kakak saya itu posisinya kerja di situ. Jadi saya sambil diminta tolong ke majikannya itu, saya supaya bisa masuk ke situ, supaya bisa sambil istilahnya untuk uang jajan sekolah lah. Jadi kita kalau sekolah masuk pagi, itu saya masuk pagi ke sekolah, pulang ke tempat kerjaan itu, nggak pulang ke rumah. Nanti pulang rumahnya itu setelah maghrib baru pulang. Begitu juga kalau saya masuk siang, berangkat pagi, kerja dulu, nanti setelah setengah hari mandi di tempat kerja itu baru berangkat sekolah. Nah, pulang malam, pulang rumah, begitu seterusnya sampai lulus STM tahun 86. Saya bismillah nekat. Ya harus nekat karena di kampung susah, pokoknya saya harus merantau. Jadi setelah saya lulus STM, ya udah bismillah, pagi saya dapat ijazah, siangnya langsung berangkat ke Jakarta. Saya sama teman saya itu akhirnya dapat ketemu mandor yang kerja di bangunan di daerah sebelah kulonnya Ancol waktu itu. Nah, diterimalah jadi kuli bangunan di pantai Ancol tuh yang panas banget.
Saya di situ ditugasin untuk adukan semen, karena ya lulusan STM kan belum ada pengalaman ya. Gaji waktu itu 2.000 sehari. Saya ngaduk dapat kira-kira lamanya 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan mungkin mandor ngelihat saya kerja jarang libur, akhirnya saya dipasarin untuk jadi tukang besi. Ya naik dikit lah istilahnya itu, naik jadi tukang besi. Ngerjain dia dipasain untuk pekerjaan besi lah pokoknya, bikin bagel, bikin kolom-kolom coran itu. Nah, saya di tukang besi itu berjalan hampir 2 tahun, sambil saya cari-cari kerjaan yang lebih bagus lah gitu, lebih bagus. Akhirnya ada temen yang nawarin, ini ada lowongan kerjaan jadi survei pekerjaan tanah gitu. Akhirnya saya ikut dites di daerah Serpong, BSD waktu itu, waktu membangun sektor 4 itu waktu itu. Saya ingat betul tuh, masih hutan-hutan BSD itu. Nah, saya dites itu, alhamdulillah dinyatakan lulus. Alhamdulillah saya di situ selama hampir setahun lah ya, setahun. Langsung karena mungkin saya dinilai kerja baik, jarang libur, istilahnya nggak ada libur, nggak ada tanggal merah lah, nggak ada tanggal merah, suruh lembur, ayo. Habis itu dipindah dari mulai Serpong tuh dipindah ke daerah Indusmen, di Indusmen kira-kira 2 tahun, sambil saya juga diminta untuk di daerah Serang juga. Setelah jadi di situ kira-kira setahun setengah, saya dipindah Cikampek sampai 97, sampai moneter. Di waktu moneter itu saya kan nikah ceritanya. Kerjaan udah mulai tipis di sini, moneter kan, kerjaan gak ada kerjaan besar karena semua perusahaan hampir kolab. Saya nikah, habis nikah saya disuruh pindah ke Kalimantan. Pikir-pikir, wah saya baru nikah, repot. Akhirnya udahlah, saya mutusin mundur gitu. Saya mutusin mundur ke tempat perusahaan saya itu. Dimarahin juga saya, sampai gaji saya terakhir tuh nggak dibayar. Dikasih pesangon dia, gaji terakhir saya nggak dikasih. Kalau jalan baru dibayar sih gaji saya. Ya saya nekat, udahlah saya mau cari kerjaan di Cikampek aja karena saya udah punya keluarga. Akhirnya saya ngajuin pekerjaan perawatan taman di kawasan, kan saya udah ngelola di sini lama waktu kerjaan proyek. Saya ngajuin, akhirnya diterima. Akhirnya diterima. Saya waktu di tempat jadi survei itu tahun berapa ya, Krismon tahun 97 ya, itu 3 jutaan lah, 3 jutaan waktu itu. Kerjaan nyapu jalan, babat rumput, itu kerjaannya. Saya kan yang ngordirirnya, dari sekian orang itu saya ngordirirnya. Hasilnya ya sepertiganya lah dari sebelumnya waktu saya kerja di perusahaan. Tapi ya saya yakin insya Allah jalan lah gitu, insya Allah jalan. Alhamdulillah sampai sekarang, pelan-pelan sampai sekarang. Nah, dengan berjalannya waktu itulah, saya mulai, anak-anak udah mulai sekolah. Setelah lulus SD itu kan memang keinginan saya kan anak saya mau saya masukin pesantren semua gitu loh, supaya orang tuanya udah nggak paham agama ya, supaya anaknya bisa lebih paham agama lah gitu, intinya gitu. Emang langsung pilihan saya ke Gontor, saya nggak milih tempat lain. Saya pokoknya anak saya mau saya bawa ke Gontor, saya udah pede aja, pede Gontor. Tes di sono, alhamdulillah lulus walaupun rewel anak saya itu. Alhamdulillah, karena dengar-dengar teman-temannya itu banyak yang gagal kan, teman-temannya pada masuk pesantren itu hampir mayoritas masuk pesantren lah dari sekolah Islam itu, pada nggak betah, pada gitulah. Itulah saya baru mikir, pengen punya lembaga yang untuk memfasilitasi anak-anak yang nggak kuat pesantren istilahnya. Nah, kita lah rintis lah itu, rintis pelan-pelan. Tapi saya nggak langsung rintis lembaga pendidikan karena saya backgroundnya bukan pendidikan dan modalnya cepet, modal kecil kan, modal ngumpulin dari dikit-dikit. Saya akhirnya bikin rumah kos dulu,
untuk supaya nanti kalau saya bikin lembaga itu nggak kedodoran dengan pembiayaan. 5 tahun pertama itu saya bikin rumah kos, bikin rumah ya 1, 2, 3, 4 gitu, asal ada duit masukin ke situ. Dalam 5 tahun terakhir itu kira-kira ada 70 rumah kos lah. Disitulah saya baru mulai udah saatnya saya harus bikin. Tahun 2014 kan 2009 saya mulai bikin tuh. 2014 itu saya udah bismillah bikin. Setahun jadilah gedung TK depan itu. Buka TK, gedung udah jadi, saya bingung ngelolanya. Siapa yang ngelola ini? Akhirnya saya serahin ke lingkungan, nggak ada yang mau ngelola. Saya serahin ke wilayah yang lebih besar, ke masjid. Begitu juga sama jawabannya, karena udah pada sibuk. Saya bukan orang pendidikan. Nah, akhirnya bismillah saya cari sendiri. Akhirnya pelan-pelan dapat, alhamdulillah jalan. 2015 itu mulai terima siswa. Pertama kali siswa lumayan, dapat 24 siswa dengan program itu. Pokoknya anak tuh nggak boleh jajan. Akhirnya saya bikin peraturan tertulis, siapa siswa, guru maupun orang tua yang jemput, yang jajan ketahuan jajan di sekitar sekolah, kena sanksi 50.000 untuk kas anak yatim. Nah, akhirnya saya sebarin ke wali murid. Alhamdulillah mulai berkurang. Alhamdulillah berjalan. Tahun kedua itu lumayan. Tahun kedua itu dapat total siswa itu udah 70 lebih. Tahun kedua. Dari pertama kita emang udah kasih kuota yatim. Memang dari awalnya itu saya niatnya kalau saya punya lembaga pendidikan saya akan kasih kuota yatim gitu, sesuai dengan kemampuan saya. Pertama 10% lah. Sampai sekarang juga 10% ya tetap, karena selama itu kan kita belum merintis unit usaha ya, jadi kita sampai sekarang masih tetap 10%, tapi dengan berjalannya waktu, dengan sekarang kalau dihitung-hitung udah 12%-an lah, 12% sama 13% yatim kita yang kita fasilitasi istilahnya. Yang penting anak itu mau belajar di sini, semua kita lengkapin, buku, pakaian, konsumsi makannya, tapi dengan syarat yaitu ikutin aturan kita gitu. Begitu juga tahun kedua itu saya kan buka SD, alhamdulillah responnya juga bagus. Buka SD saya 1 gedung tadinya, ini belum jadi, ini baru mulai bangun, belum bangun pondasi. Tahun ketiga, tahun keempat baru pindah ke sini. Tahun keempat itulah saya buka SMP dengan program yaitu full day pertama. Alhamdulillah tahun pertama juga responnya bagus. Tahun pertama dapat sekelas lah gitu, dapat hampir 30. Nah, terus tahun kedua itu langsung dapat 70. Tahun ketiga itu 100 lebih, satu angkatan. Tahun keempat kemarin tuh 130. Sampai moneter kemarin turun. Kok moneter sih? Covid kemarin agak turun memang. Alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun kendala-kendala itu timbul. Pelan-pelan sarana prasarannya juga kita siapkan. Dari hasil itu, dari hasil rumah kos tadinya, tapi setelah saya merasa ini udah cukup, rumah kos sekarang saya tutup. Akhirnya ya saya pakai untuk Ustadz yang sini, tempat rumah asrama Ustadz. Kalau yang sono untuk yang kerja, bangunannya buat tinggal yang kerja. Yang lain ya tetap masih kosong, sambil nanti mau untuk apa kalau memang dananya udah cukup. Tapi saya udah komit, rumah kos saya tutup semua. Tantangan waktu bangun TK awal ya, ini waktu awal itu karena
konsep kita itu kita menyediakan konsumsi, dan saya juga belum berani untuk merekrut orang banyak untuk itu. Ya akhirnya kan mau nggak mau harus kita kerjain sendiri. Nah, konsumsinya kita kerjain sendiri, ya korbannya ya istri, suruh bikin konsumsi. Akhirnya kan ya istri juga kontra saya, internalnya itu sering biasalah debat, ya berantem lah gitu ke keluarga, berantem kecil-kecilan, sempat ngambek juga itu kalau internalnya ya, kendala internal. Ya minta ditutup, saya mau pulang kampung. Ya lah, saya udah pulang kampung aja begini gitu. Nah, akhirnya pelan-pelan saya kasih pemahaman itu. Namanya ngerintis tuh nggak ada yang gampang, saya bilang gitu. Namanya ngerintis tuh perlu pengorbanan. Itulah yang harus kita siapkan mental kita. Nah, saya kasih penjelasan, terus lama-lama mungkin sedikit-sedikit paham ya, sedikit-sedikit paham. Setelah SD aja tambah banyak, tambah sibuk kan, tambah muring-muringnya juga tambah kuat. Biasa. Karena tambah sibuk, muring-muringnya tambah kuat tuh. Akhirnya ya udahlah, kita kayaknya mampu ini untuk nyari orang gitu kan, untuk ngelola dapur. Alhamdulillah jalan. Dari situlah kayak saya mulai berpikir, anak yatim mulai banyak. Kalau ngandelin saya istilahnya woro-woro ke orang wali siswa kan belum pasti kan ya ada aja tapi belum pasti. Akhirnya timbullah saya ide untuk bikin unit usaha baitul mal lah gitu istilahnya. Akhirnya saya bikinlah pelan-pelan, bikin warung makan ayam bakar gitu, jalan. Terus bikin bakso gitu. Sekarang udah ada 4 tempat lah yang jalan. Alhamdulillah bisa ketutup separuhnya lah. Kalau cleaning versi alhamdulillah jalan ya. Memang sumber dananya yang terbesar yaitu sekarang tuh ada 90 lah, 90 ibu-ibu kebanyakan. Alhamdulillah dari hasil itulah saya bikin, udah pokoknya hasil itu untuk bikin sarana prasarana. Sisanya untuk makan keluarga, untuk anak sekolah anak, udah sisanya bikin sarana prasarana, bikin lokal. Alhamdulillah ya, dengan berjalan waktu dari 2015 itu mulai awal 2014 ya, mulai awal sampai sekarang 2022 ya. Alhamdulillah terbangun ini, gedung TK Amsar 2 ya, Amsar 2 sama 3 lantai juga, cuman halamannya lebih kecil. Total santri sekarang itu yang mukim ada putra itu 230, putri 150, sama yang SD itu 52. Dari hampir 350-an lah yang mukim. Yang mukim 250, cuman ya kalau yang SD kan 2 pekan sekali pulang. Kalau yang SMP sebulan sekali pulang. Sebenarnya kita ini untuk melatih anak-anak supaya siap mental untuk mesantren lah gitu. Tapi bertahap, karena yaitu pengalaman yang tadi saya sampaikan, sebarangan anak saya itu banyak yang gagal mesantren. Akhirnya ya udahlah, saya niatkan itu, alhamdulillah sekarang jalan. Kalau luas lahan ini kita ini kan tadinya belinya itu kan bertahap ya, karena kita keterbatasan, kita bukan pemodal besar yang punya duit, niatnya dengan modal gitu loh. Kita dengan tekad aja awalnya itu. Jadi kita lahannya itu memang kecil-kecil gitu loh, kecil-kecil. Beli sekian, beli 100 meter, beli 100 meter, akhirnya ngumpul. Alhamdulillah di Amsar 1 ini kira-kira 5.000 meter. Ditempatin TK, SD, SMP. Kalau TK putra-putri, SD putra-putri, kalau yang SMP, SMA khusus putri. Nah, kita juga dengan berjalannya waktu, ya akhirnya dari mulai tahun kemarin tuh putra udah kita pindah ke sono, di Amsar 2 istilahnya. Di Amsar 2. Sono itu udah, yaitu yang ada 230 itu. Nah, pengennya sih ke depan Amsar ini bisa berkembang lah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena kita udah pelan-pelan udah nyiapin lahan itu. 1, 2, Amsar 2
lahannya kecil, 3.000 meter, 3.000 lebih lah. Amsar 3 itu ada 1,5 hektar. Saya kemarin dapat lahan lagi murah itu ada 1 hektar. Itu lokasinya bagus. Lokasinya bagus untuk sarana prasarana penunjang sebenarnya. Saya pengen bikin konsep kolam renang santri. Karena di sini lahannya di sini irigasi, lahannya di bawah, jadi air banyak. Di sini kali, jadi buangnya juga gampang. Saya pengen nantinya itu kalau ada dana, saya bikin kolam renang santri yang nantinya kolam renang itu bisa dipisah antara putra dan putri, apa gantian harinya gitu loh. Nah, tapi kita buka umum juga, yang konsepnya memang dipisah gitu loh. Pengennya begitu. Nanti sambil buka gede-gede rumah makan di atasnya gitu. Di pinggir irigasi itu kan ada hamparan gitu 100 meter panjangnya. Mau bikin gede mie ayam, gede ayam goreng sepanjang itu sambil tempat parkir gitu. Di sana ada 1 hektar lebih lah, 1 hektar lebih. Itu sambil nanti di sana mau saya bikin ya pesantren juga gitu. Bisa untuk ya penghafal Al-Qur'an gitu pengennya. Makanya dari sekarang fokus kami itu di unit usaha sekarang nih, supaya nanti tiap unit usaha itu bisa setor tiap bulan, ngumpul dengan banyaknya unit usaha itu, insya Allah nanti bisa tercover itu dari unit usaha yang bergulir itu gitu. Karena konsep kami unit usaha itu nanti yang jalanin itu ya santri kita, santri kita, terutama yang yatim. Nah ini akan diajari untuk wirausaha di situ, manfaat tenaganya, terus manfaat hasilnya juga untuk pembiayaan mereka juga gitu. Yatim yang kita biayain wajib ngabdi 1 tahun di unit usaha atau di sekolah ini, baik nanti ngajar maupun ditugaskan ke unit-unit usaha itu gitu. Jadi mungkin insya Allah ya jalan gitu dengan konsep itu. Saya yakin itu lebih mudah dan supaya nanti kita bisa lebih banyak ngasih kuota yatim. Begitu juga aset-aset yayasan supaya nanti ya kita kan ada keterbatasan usia. Saya udah pikirkan gimana supaya nanti generasi selanjutnya itu nggak jadi saling gimana ya. Kan banyak yayasan yang jadi rebutan ahli waris gitu kan. Saya juga udah mulai pelan-pelan kita udah wakafkan gitu. Kita yang beli ini udah langsung wakaf. Kalau yang ada ini saya proses wakaf supaya nanti istilahnya generasi selanjutnya itu hanya punya hak kelola. Makanya saya persiapkan itu, saya akan wakafkan semua pelan-pelan nanti supaya nanti anak-anak saya terutama ya dia punya hak cuman kelola. Silakan kelola dengan baik. Kalau ini yayasan berjalan baik, manfaatnya untuk orang banyak, kalian juga nggak bakal susah. Anak saya 3, saya sekolahan ke jurusan pendidikan semua, memang sengaja saya supaya nanti bisa ngelola lembaga ini dengan baik, sesuai harapan kami, saya dan istri. Saya semua tiga-tiga saya masukin ke Gontor. Walaupun awalnya itu anak saya yang pertama tantangannya berat, mudah mogok, nggak mau sekolah di sono itu. Kalau disuruh sekolah ngumpet di kamar mandi, saya telatenin karena saya punya pendapat kalau ini gagal, anak adik-adiknya pasti gagal. Saya harus mempertahankan kakaknya yang pertama. Walaupun berat ya, saya bagi tugas sama istri. Kamis sore berangkat ke Ngawi sampai minggu pulang. Nah, kalau saya sempat nanti kalau nggak banyak kerjaan, saya yang berangkat Kamis sore sampai minggu, tungguin sono sampai hampir setahun. Bolak-balik naik kereta berantas. Dulu kan murah berantas tuh, tapi ya itu resikonya berdiri. Saya pernah berdiri kaki 1 sampai Ngawi. Pernah itu. Makanya yang penting nyampe itu. Dulu berantas kan penuh kan. Nah itu tiga-tiganya udah lulus, yang satu udah selesai, sekarang di Semarang ngambil S2-nya pendidikan,
manajemen pendidikan di Semarang, yang kedua sekarang lagi di Mesir, yang ketiga sekarang di Unida, ini semester 4 yang laki-laki. Kalau anak saya kan yang perempuan, 2 perempuan, yang bontot ini laki-laki. Alhamdulillah jalan, walaupun kendala-kendala itu ada lah, namanya orang berusaha itu kendala pasti ada. Kalau nggak mau kendala ya udah diem aja gitu kan. Toh cukup, sebenarnya kan cukup kan, sebenarnya diem juga cukup. Alhamdulillah saya dikasih kelebihan rezeki. Nah, jadi karena pikir saya rezeki banyak-banyak juga buat apa, nanti malah pertanggungjawabannya berat. Ya udah, yang penting saya untuk makan cukup, untuk biaya anak sekolah cukup, wah sisanya udah saya masukin gini sarana prasarana. Gak saya hitung, kalau dihitung malah tambah pusing. Nah, istilah kecil-kecilannya kita bisa buka lapangan pekerjaan lah. Tim dapur tuh ada 15, terus tukang itu ada 13, terus guru itu ada 55 lah. Ya harapan saya itu lembaga ini berjalan dengan baik, bisa berkembang, nanti generasi penerusnya itu bisa mengelola dengan baik dan amanah. Karena lembaga ini kita bangun tuh dari kecil, dari susah lah kita, dari ngerintis, dari modal nekat istilahnya. Saya pengen lembaga 1, 2, 3, lahan saya ada 6 tempat. Saya pengen 6 tempat itu manfaat semua untuk pesantren. Kalau yang kecil-kecil saya manfaatkan untuk unit usaha Baitul Mal. Jadi saling mengisi. Jadi, lahan yang kecil untuk membiayai yatim, lah yang besar untuk belajar yang nampung anak yatim itu sama yang normal berbayar gitu loh. Jadi saling bersinergi. Terima kasih. Istilahnya ini saya curhat ya. Curhat pengalaman hidup saya dari mulai saya di kampung, saya mulai sekolah, saya merasakan sebagai anak yatim di kampung, saya merasakan kerja keras dari mulai sekolah sambil kerja bangunan pernah saya alamin, kerja yang itu udah saya alamin. Alhamdulillah sekarang saya ngelola lembaga ini. Kami mohon doanya, kami nggak bosen-bosen minta doa kepada Bapak Ibu sekalian, semoga tempat ini berkah yang akan menjadi amal jariah bagi orang-orang yang terlibat di sini sepanjang lembaga ini dimanfaatkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih telah setia mendengarkan curhatan kami, keluh kesah kami, apa kendala-kendala kami yang ngelola ini yang timbul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.